selamat datang di channel Bang Movie. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah film yang bergenre thriller. Dan film ini berjudul Till Death. Di awal film diperlihatkan seorang wanita dan seorang pria di dalam suatu kamar hotel. Pria itu bernama Tom dan wanita bernama Emma. Kedua orang ini adalah sepasang kekasih yang menjalin sebuah hubungan perselingkuhan. Karena Emma adalah istri dari Mark, yang tak lain dia adalah bos di tempat Tom bekerja. Keesokan paginya, Emma menyempatkan diri mengunjungi suaminya ke kantor untuk mengucapkan selamat hari jadi pernikahan mereka. Dan mereka pun berencana untuk merayakannya dengan makan malam di sebuah restoran. Ketika Emma dan Mark ingin turun menggunakan lift, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Tom. Dan Mark dengan wajah santai menanyai Tom, apakah Tom pernah bertemu dengan istrinya? Dan Tom pun menjawab, tidak pernah. Tapi ternyata Mark sudah mengetahui perselingkuhan istrinya dengan Tom sejak lama. Tapi dia tidak ingin mengungkapkannya karena Mark telah mempersiapkan sebuah rencana jahat untuk membalas perbuatan istrinya tersebut. Setibanya di restoran, Mark memberikan hadiah kepada Emma berupa kalung berlian yang sangat mahal harganya. Dan tak sampai di situ, Mark masih memiliki satu kejutan untuk Emma, tapi dengan syarat Emma harus menutup mata menggunakan kain hitam yang sudah dipersiapkan oleh Mark. Mark pun mengajak Emma ke suatu tempat yang disebut kejutan tersebut berada. Tapi Emma curiga pada kejutan yang akan diberikan suaminya. Karena matanya telah ditutup selama 1 jam lebih, Emma pun akhirnya tidak sabar dan membuka penutup matanya tersebut. Emma pun terkejut karena Mark mengajaknya ke rumah danau, tempat kenangan mereka dulu. Mark telah mempersiapkan rumah itu seromantis mungkin. Dia mendekorasinya dengan banyak lilin dan bunga. Setelah berada di kamar, Mark memuji kecantikan istrinya dan meminta maaf jika ia pernah berbuat salah kepada istrinya. Dan tak lama pun mereka langsung bercumbu. Keesokan paginya, Emma terbangun dan melihat suaminya berada di sampingnya dengan posisi duduk membelakangi dirinya. Dan Mark pun tiba-tiba bertanya kepada Emma, apakah mimpimu indah? Tapi Emma tak menjawab pertanyaan Mark tersebut. Dan Emma pun akhirnya tersadar kalau tangannya sudah terborgol bersama dengan tangan suaminya. Emma pun bertanya kepada Mark, apa yang Mark sedang lakukan? Mark pun berbalik dan mengatakan, ini waktunya untuk bangun. Dan tiba-tiba Mark langsung menembak kepalanya sendiri. Rencana jahat Mark pun dimulai. Emma yang ketakutan mengambil pistol itu dan berusaha menembakkannya ke borgol tersebut agar bisa terlepas dari Mark. Tapi ternyata pistol itu sudah kosong dan itu sudah direncanakan oleh Mark. Emma pun menyeret mayat suaminya ke dapur dengan tujuan ingin mencari pisau atau apapun yang bisa digunakan untuk melepaskannya dari borgol tersebut. Tapi Emma tak menemukan apa-apa karena semua alat sudah dihilangkan oleh Mark. Dan HP Emma pun sengaja dijatuhkan ke air agar Emma tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Emma pun terlihat keluar dan menuju ke garasi mobil. Dia berencana untuk menggunakan mobil itu untuk pergi. Tapi lagi-lagi gagal karena Mark sudah mengosongkan bahan bakar di mobil itu. Tapi Emma belum menyerah, dan Emma masih mencari alat yang bisa digunakan untuk melepaskan diri dari borgol tersebut. Tanpa sengaja, Emma masuk ke sebuah ruangan dan terkejut karena melihat foto-foto dirinya dengan Tom. Dan akhirnya Emma menyadari bahwa perselingkuhannya dengan Tom telah lama diketahui oleh suaminya Mark. Tak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu. Tapi Emma tidak berani membukakan pintu. Dan ternyata orang yang mengetuk pintu adalah Tom. Emma pun bertanya kepada Tom, sedang apa kau di sini? Dan Tom menjawab, kau mengirimkan pesan kepada aku dan menyuruhku ke sini.
Emma pun berpikir kalau dia tidak pernah mengirimi Tom pesan. Dan Emma berpikir kalau pesan itu dikirim oleh suaminya. Lalu Emma pun membuka pintu dan memperlihatkan kepada Tom kalau suaminya telah tewas karena menembak kepalanya sendiri. Dan mereka berdua pun merasa menyesal karena mereka berpikir semua ini terjadi karena perselingkuhan yang mereka lakukan. Tom pun berusaha menelpon polisi dan ingin memberitahukan yang sebenarnya. Tapi sinyal di tempat itu sedang tidak bagus. Dan tak lama kemudian datang sebuah mobil yang sudah dicurigai oleh Tom karena mobil itu sudah membuntutinya sejak tadi. Tom pun menyuruh Emma masuk dan mengunci pintu. Salah satu orang turun dari mobil dan mengatakan bahwa dia adalah tukang servis pipa. Tapi Tom tidak percaya dan meminta agar orang itu pergi. Tapi orang itu tetap memaksa untuk masuk dan Tom pun emosi dan meminta sekali lagi agar orang itu pergi. Tiba-tiba teman tukang pipa itu turun dari mobil dan langsung menusuk Tom dengan pisaunya. Ternyata kedua orang tersebut bukanlah tukang servis, tapi mereka adalah pembunuh bayaran yang telah disewa oleh Mark untuk membunuh Tom dan juga istrinya Emma. Kedua pria tersebut bernama Jimmy dan Bobby. Melihat Tom yang telah dibunuh oleh orang tersebut, Emma pun langsung bersembunyi dengan menyeret serta mayat suaminya. Dan Emma pun pergi ke gudang di samping rumah dan menemukan sebuah booth yang memiliki jangkar kecil. Dan Emma menggunakan jangkar itu untuk melepaskan dirinya dari borgol tersebut. Tak lama berselang, Jimmy masuk ke gudang itu dan menemukan mayat Mark. Dan dia pun segera melaporkan hal itu ke Bobby. Dan sampainya di gudang, Bobby kaget melihat mayat Mark karena Mark lah yang menyewa mereka. Mark menyewa mereka untuk membunuh Emma dan Tom, dan sebagai imbalannya, mereka dijanjikan sebuah berlian mahal yang ada di dalam sebuah brankas di rumah tersebut. Setelah Bobby dan Jimmy pergi, Emma yang tadi bersembunyi di bawah kolom langsung bergegas mengambil bahan bakar di booth tersebut dan mengisikannya ke mobil yang ada di garasi. Di waktu yang sama, Bobby dan Jimmy melihat ke brankas tersebut dan berasumsi bahwa brankas itu hanya bisa dibuka oleh sidik jari Mark dan sebuah kata sandi yang hanya Emma yang tahu. Maka Bobby pun melanjutkan mencari Emma yang tengah bersembunyi. Tapi Emma yang cerdas mencoba menjebak mereka agar Emma bisa memukul mereka dan kabur. Dan rencananya berhasil. Setelah memukul Bobby dan Jimmy, Emma langsung mencari kunci mobil Tom di saku jasnya Tom. Setelah mendapatkan kuncinya, Emma pun berlari menuju mobil Tom dan melarikan diri, tapi usahanya gagal. Bobby langsung menangkapnya dan membuat Emma pingsan. Bobby pun membawa Emma kembali ke dalam rumah dan merantai Emma kembali dengan Mark. Ketika Emma bangun, dia sudah terborgol lagi dengan mayat suaminya. Bobby pun mencoba sidik jari Mark untuk membuka brankas dan meminta sandi dari Emma. Tapi Emma tidak mau memberikannya kalau borgolnya belum dibuka. Akhirnya borgol Emma pun dibuka dan Emma memberitahukan sandinya. Dan benar saja, brankasnya bisa dibuka. Tapi ternyata brankas itu tidak berisikan berlian, tapi yang ada hanya pisau yang bertuliskan, "Berlian yang kau cari ada di dekat hatinya." Emma pun sadar kalau yang dimaksud tulisan itu adalah kalung pemberian Mark pada waktu makan malam bersamanya. Tapi siapa sangka, ternyata kalung itu dirancang oleh Mark agar tidak bisa dibuka, dan Bobby pun mengatakan bahwa Mark tidak ingin kita membuka kalungnya, tapi Mark ingin kita memenggal lehernya. Itu satu-satunya cara untuk mengambil kalung tersebut. Mendengar hal itu, Jimmy membela Emma dan tak ingin Bobby memenggal kepala Emma. Akhirnya mereka pun berkelahi dan tanpa sengaja Bobby mendorong Jimmy ke tembok yang ternyata ada besi tajam di tembok itu dan menusuk kepala bagian belakang Jimmy. Jimmy pun tewas dan Bobby sangat marah akan hal itu.
Emma pun mengambil kesempatan untuk memukul Bobby. Bobby pun pingsan dan Emma memasangkan borgol tadi ke tangan Bobby. Sekarang Bobby lah yang terborgol bersama mayat Mark. Bobby pun bangun dan mengejar Emma yang berlari ke garasi mobil. Dan Emma langsung menyalakan mobil tersebut dan menabrak Bobby. Tapi Emma hilang kendali dan akhirnya menabrak garasi mobil tersebut. Emma pun keluar dari mobil dan terus berlari menuju danau yang sudah tertutup oleh es. Dan Bobby masih mengejarnya sambil menyeret mayat Mark. Bobby yang lebih cepat akhirnya mendapatkan Emma dan berusaha menusuk Emma. Tapi Emma menghindar dan pisau itu mengenai permukaan es dan membuat retakan kecil. Emma pun mengambil pisau itu dan menusuk dada Bobby, dan esnya pun mulai pecah dan membuat mereka terjatuh ke danau itu. Emma yang sedang dicekik oleh Bobby di dalam air langsung mencabut pisau yang masih menancap di dada Bobby dan menusukkannya ke mata Bobby. Akhirnya Emma pun terbebas dari Bobby dan berusaha naik kembali ke permukaan. Dan Emma pun akhirnya selamat dari rencana jahat suaminya itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih karena telah menonton review film saya kali ini. Dan sampai jumpa di review film selanjutnya. See you.